juga loh buat luka iris, luka gores, luka bakar, dan luka memar. Bu Guru juga sering pakai Minol kalau kecipratan minyak goreng waktu masak. Wah, keren juga nih Minol. Sini Bu Minolnya, disimpan di kotak P3K di sekolah kita saja buat jaga-jaga. Nanti saya juga mau beli buat di rumah. Yeay, Bapak. Minol obati luka tanpa rasa perih. 103.9 Elisa FM Victoria Station 103.9 Elisa FM. Selamat siang sahabat Elisa, jumpa kembali di siang hari ini di Talkshow spesial bersama dengan Minol. Oke, dengan satu tema di siang hari ini ya, penanganan luka ringan di rumah. Oke, sahabat Elisa, yang pastinya namanya luka ya, apalagi luka ringan sering sekali setiap orang pasti mengalaminya. Nah, di siang hari ini kita akan talkshow bersama dengan Minol. Kenapa Minol gitu ya? Nah, jadi sahabat Elisa jangan kemana-mana biar tahu kenapa talkshow spesial bersama Minol dengan tema penanganan luka ringan di rumah. Oke, dan untuk sahabat Elisa di siang hari ini nanti ada 5 paket dari Minol untuk sahabat Elisa semua yang bergabung di pertanyaan ya, untuk juga bertanya di line WA-nya boleh, di live Facebook-nya Radio Elisa FM juga boleh di 081576026662 ataupun di kolom komentarnya live Facebook Radio Elisa FM. Oke, itu tadi kita akan berkenalan dulu dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Elisa FM. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, ada Pak. Halo. Oke. Oke, dites dulu ini mic-nya yang mana kalau tadi belum diinformasikan. Sekali lagi selamat siang Pak Cipto. Siang. Oke, Pak Cipto di sini sebagai apa ya? Saya produk eksekutif. Oke. Oke ya, dan oke ya. Dan di sini sahabat Elisa ada Pak Cipto Yuwono ya sebagai eksekutif produk dari Minol ini. Nah, Pak Cipto bisa ini deh, mungkin juga bisa memberikan satu informasi ya untuk sahabat Elisa tentang Minol ini, dan kenapa kita membahas tentang satu luka atau tema penanganan luka ringan di rumah. Maksudnya gimana Pak Cipto, boleh berbagi informasi di sini? Iya, tentu. Selamat siang sahabat Elisa ya, karena kita harus mengetahui kenapa kita harus merawat luka dengan benar, karena yang namanya luka dimanapun kita, meskipun kita sudah di rumah nih, udah di rumah atau di kantor, dimanapun kita berada, yang namanya luka itu meskipun kita udah hati-hati tetap aja bisa aja terjadi luka. Siapa sih yang mau luka gitu ya? Tetapi ketika sudah luka, kalau kita tidak tepat menanganinya, tentu dapat menimbulkan resiko dan implikasi yang tidak kita inginkan. Makanya selagi luka itu masih relatif kecil gitu ya, kalau kita tangani dengan tepat, tentu lebih cepat sembuh dan lebih nyaman juga ke kita. Kita bayangin gitu ya, meskipun ada luka ringan, kalau lukanya di jari tangan, padahal kita kalau beraktivitas pasti tidak lepas dari yang namanya menggenggam, mengambil sesuatu. Kesentuh-sentuh luka itu pasti nggak enak rasanya. Makanya semakin cepat sembuh, luka juga tidak membekas, tidak beresiko infeksi segala macam. Nah, itulah tujuan kita pada siang hari ini, untuk mengedukasi kepada sahabat Elisa gimana sih cara perawatan luka yang tepat di rumah gitu ya. Oke, yang pastinya kalau sahabat Elisa juga seperti tadi ya Pak Cipto sudah paparkan, dimana pasti kita pernah terluka gitu. Karena aktivitas kita pasti bersentuhan dengan apapun, kita nggak sengaja mau goreng aja nggak sengaja tangan kita udah wajan jadi melepuh gitu ya, atau kecipratan minyaknya itu langsung bisa. Nah, Pak Cipto bisa dijelaskan juga di sini nggak, maksudnya dengan luka ringan itu luka yang tidak begitu melukai terlalu dalam, atau luka
luka yang gimana Pak Cipto? Iya, kalau kita membicara tentang luka, tentu banyak sekali kategori luka. Yang paling umum tentu luka terbuka. Luka terbuka itu ciri-cirinya ada perdarahan ya. Selain luka terbuka, ada luka tertutup. Ya, seperti luka memar itu luka tertutup. Tapi yang umum tentu luka terbuka, seperti luka iris, luka gores, luka bakar itu semua masuk kategori luka terbuka. Nah, tadi tentang tingkat keparahan pun ada kategorinya. Ada stadium 1, 2, 3, 4 kayak kanker gitu ya. Itu dibagi dari tingkat kedalaman luka. Mungkin kalau yang ringan hanya tidak berdarah tapi kulitnya kayak kegores sedikit, itu nggak sampai berdarah, itu sangat ringan nih, superficial sekali. Yang lebih parah lagi tingkat kedua atau terjadi perdarahan tetapi masih di bagian kulit, nggak sampai daging. Ada lagi yang lebih parah sampai dagingnya agak dalam, bahkan ada yang sampai kelihatan tulangnya. Nah, itu adalah kategori luka berdasarkan tingkat keparahannya. Biasanya dibagi 3, superficial, sebagian, dan yang dalam, yang parah gitu ya. Nah, itu. Kemudian kita juga bisa mengkategorikan luka dari sisi kontaminasi atau tidak. Tentu umumnya bersih ya, yang tidak sampai terinfeksi. Misalnya ketika luka akibat sayatan operasi, nah itu lukanya bersih karena tentu sudah ditangani dengan baik. Kalau umumnya mungkin luka yang bersih terkontaminasi. Nah, gimana bersih kok terkontaminasi? Itu gimana itu Pak? Jadi di kulit normal kita ini kan pasti ada namanya mikroba yang umum ya, yang sehat. Nah, ketika kita terluka oleh pisau, misalnya luka iris, pasti kan ada terkontaminasi lah sedikit, pasti ada, tetapi tidak sampai menimbulkan infeksi. Nah, itu bersih terkontaminasi. Oh ya gitu. Itu tidak parah sebetulnya, nggak masalah, cuci aja pakai air. Yang parah luka yang terinfeksi, yang sudah keluar nanah, itu dimana bakterinya sudah berkembang biak di luka itu, ditandai dengan nanah, terus warnanya mungkin kuning pekat, kehijauan, aroma yang tidak sedap, dan tentu sembuhnya lebih lama dan rasanya juga nyeri ya, karena itu terjadi peradangan yang terus-menerus. Nah, itu adalah beberapa kategori luka, baik berdasarkan tingkat keparahan, berdasarkan penyebabnya, berdasarkan tingkat kontaminasinya, gitu Mbak. Oke, jadi seperti tadi Pak Cipto jelaskan, kalau bersih tapi terkontaminasi itu biasanya kita terluka tetapi tahu-tahu bisa sembuh sendiri, belum diobati pun bisa sembuh sendiri. Iya. Ya. Jadi nggak sampai bernanah atau berinfeksi gitu ya. Oke, nah ini untuk Pak Cipto nih, pernah nggak yang namanya pengalaman ini tentang luka yang sering dialami dalam aktivitas kesehariannya dan apa yang kemudian dilakukan Pak? Mungkin pernah mengalami hal-hal yang tidak biasa seperti itu. Siapa sih yang nggak pernah kena luka gitu ya? Bahkan seorang bayi pun yang masih di bedong bisa loh terjadi luka. Biasanya ketika gunting kuku, nggak sengaja kan ibunya gunting kuku, luka. Terus belajar jalan terluka. Kita yang dewasa juga, misalnya saya lagi mencuci sepeda ya, kena rantai, luka. Meskipun luka yang cuman sangat sepele lah gitu, tapi kan di tangan gitu loh yang kita pengen cepat sembuh. Bisa lagi luka karena mungkin digigit nyamuk atau gatal, kita garuk-garuk terus, terluka. Atau kalau ibu-ibu biasanya ya di dapur ya yang paling sering, luka teriris, luka kena minyak tadi, luka kena setrika. Kalau di jalan mungkin luka akibat terjatuh, kena knalpot, banyak sekali lah. Dan itu biasanya kita semua pernah mengalaminya. Oke.
Nah itu sahabat dari saya jadi teringat ini. Dulu pernah nih Ajeng tahu-tahu itu ada luka, tapi nggak tahu kenapa. Jadi tahu-tahu ada ditemukan rasa perih di sana. Iya, sering gitu ya. Dicari ini kok bisa luka tadi dari mana, belum ketemu Iya. juga gitu. Nah pasti nggak cuma Ajeng, semua orang Semua deh. pernah mengalami hal yang seperti ini. Nah itu tadi juga pengalaman-pengalaman yang sudah dibagikan Pak Cipto juga nih. Pasti juga sahabat dari saya dimanapun berada ya, pasti juga pernah mengalami hal seperti ini. Dan boleh deh bergabung yang pastinya ya Pak Cipto ya, Iya, siang hari ini di line WA-nya di 081576026662 atau di live Facebook-nya Radio Elisa FM yang sekarang sudah live langsung. Oke, sebenarnya sudah banyak sekali yang bertanya di line WA di Radio Elisa, tapi nanti sahabat Elisa ya kita akan bahas pertanyaan sahabat Elisa dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Oke, kembali lagi sahabat Elisa masih di Talkshow spesial bersama dengan Minol ya, dengan tema penanganan luka ringan di rumah. Oke, kalau tadi kita juga bersama Pak Cipto ya, sudah dijelaskan bagaimana sih luka yang sering terjadi gitu, karena kita sebagai manusia pasti sering terluka gitu, sengaja ataupun tidak sengaja, pasti pernah. Ini sahabat Elisa, nggak ada yang nggak pernah terluka gitu. Apalagi luka batin gitu. Kalau luka batin dengerin Elisa. Wah, bener banget. Kalau luka batin dengerin Elisa, kalau luka di tangan Anda pakai Minol gitu ya. Iya. Wah, ini di kanan dan di kiri saya banyak terluka-luka batinnya ini, Pak. Mungkin juga sahabat Elisa yang ada di rumah ya, kalau luka batin, sudah terbiasa ya diobati dengan Radio Elisa gitu. Nah, ini sekarang kita akan bagaimana merawat luka. Nah, sahabat Elisa, kalau bagaimana merawat luka batin, tidak boleh dirawat luka batinnya, mesti segera disembuhkan sendiri gitu ya. Nah, sekarang kalau melawat luka yang tadi seperti Pak Cipto sudah paparkan, boleh kita langsung bertanya dengan beliau. Silakan Pak Cipto, bagaimana sih cara kita merawat luka, Pak? Iya, terima kasih. Perawatan luka itu biasanya secara insting. Ketika kita terjadi luka di jari misalnya teriris, pasti secara insting kita pasti di mood gitu ya. Benar. Itu adalah insting alamiah yang bertujuan untuk menghentikan perdarahan. Oke. Dan memang itu fakta bahwa air liur itu bisa menghentikan perdarahan dan membantu mempercepat penyembuhan luka. Oke. Jadi yang pertama ketika terjadi luka adalah hentikan dulu perdarahannya. Oke. Banyak cara, misalnya dengan menekan area luka dengan kasa atau cukup ditekan. Itu otomatis kalau lukanya kecil bisa berhenti pendarahannya. Setelah berhenti pendarahannya, tentu kita harus mencuci luka supaya mencegah terjadi kontaminasi infeksi ya. Cucinya dengan apa? Yang paling baik itu dengan cairan infus. Nah, tetapi kan kita kalau di rumah itu pasti jarang ya yang sedia cairan infus, itu harus beli dulu di apotek. Nah, untuk menggantinya kita cukup bersihkan bilas luka dengan air minum. Usahakan dengan air matang, karena kalau air matang kan kuman-kumannya sebagian besar sudah dimatikan. Pakai air minum kita bilas tuh, jangan sampai ada kotoran. Misalnya kalau kita terjatuh di aspal, luka gores karena aspal, jangan sampai ada tanah atau pasir yang tertinggal di luka, karena itu resiko untuk menginfeksi luka. Setelah kita membersihkan luka, nah di sini banyak yang salah kaprah nih. Banyak orang kalau luka pakainya obat merah, mereknya banyak ya, betadine, gotik, metadin, segala macam. Bahkan ada pakai hidrogen peroksida, rifanol. Sebetulnya kalau kita lihat di botolnya itu tulisannya adalah antiseptic solution, cairan antiseptik. Cairan antiseptik fungsinya adalah mencuci luka, bukan obat luka. Oke. Nah, ini yang banyak salah kaprah. Orang habis dicuci. Kemarin saya di apotek ya, ketemu orang beli cairan infus sama beli obat merah itu tadi. Ngapain gitu? Dua-duanya sama-sama pencuci luka. Oke. Jadi cairan antiseptik tadi itu bertujuan untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di dalam luka. Bukan untuk mengobati luka, karena justru mereka itu antiseptik itu mengiritasi luka. Tandanya apa kalau luka teriritasi? Kita merasakan perih. Yes. Perih itu adalah sinyal dari tubuh kita yang memberi informasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Artinya sel-sel kulit yang terluka tadi juga ikut terbunuh, teriritasi oleh antiseptik. Nah, yang benar bagaimana? Kalau kita mencurigai luka kita kotor atau wah ini ada kuman nih, udah ada nanah, kita boleh pakai cairan antiseptik apapun itu. Ada povidone iodin atau obat merah, ada alkohol, ada rifanol, ada hidrogen peroksida. Pakai kapas, dituangkan di situ cairan antiseptiknya, kita bersihkan di lukanya. Nah, setelah itu kita bilas lagi pakai air cairan infus atau air minum. Jangan sampai cairan antiseptik itu malah kita biarkan di luka
Oh. biarin kering. Itu mengiritasi luka. Luka iya. jadi lama sembuhnya. Oh, itu salah ternyata. Ya, selama ini yang dilakukan. Iya, mayoritas begitu. Oh, benar sekali. Oh, ternyata seperti itu ya, Pak Cipta. Terus gimana lagi, Pak? Nah, udah dibersihin pakai udah dibilas tadi pakai air minum. Nah, boleh langsung ditutup pakai perban atau pakai Minol baru ditutup perban. Kalau lukanya nggak ya sepele ya biarinlah terbuka. Oke. Nah, itu tadi adalah cara perawatan luka yang benar karena memang Oh, iya. selama ini mungkin kita masih awam gitu ya, sedangkan ilmu medis kan berkembang terus. Nah, contoh saja begini, kita orang awam pasti menganggap luka yang kering itu cepat sembuh. Padahal secara medis, luka itu harus dijaga kelembabannya. Oh, gitu. Dengan dijaga kelembabannya, maka tidak akan timbul koreng. Kalau yang namanya koreng itu atasnya kering, bawahnya basah, lama sembuhnya. Kalau luka yang dijaga kelembabannya itu dia nutupnya dari bawah, dan nggak mengoreng. Nah, itu yang benar. Dan memang itu sudah dibuktikan secara medis, bahkan di Fakultas Kedokteran di UGM sudah ada papernya bahwa cairan-cairan antiseptik itu menimbulkan efek toksik. Jadi 0,1% cairan povidone iodin atau obat merah efek toksik permanen. Apalagi kita tahu kalau yang dijual itu 10% loh. Makanya perih dan itu kalau tidak tepat penggunaannya itu malah mengiritasi luka sehingga lebih lama sembuhnya. Itu tadi cara perawatan luka yang benar. Oh, ternyata baru tahu ya sahabat Elisa. Jadi memang sudah puluhan tahun ya, apalagi. Jadi beruntunglah ada Pak Cipto di sini untuk mengedukasi kita bahwa untuk perawatan yang benar saat ada terluka ya mungkin tergores pisau atau apa, dibersihkan dengan air yang bersih pastinya atau cairan infus atau seperti tadi ada obat merah gitu. Ternyata obat merah di sini bukan obatnya. Dan sahabat Elisa nggak boleh dibiarkan lama obat merahnya mengendap di luka Anda. Betul. Harus segera dibersihkan gitu. Harus juga dibersihkan, kemudian baru diperban atau diplaster atau dikasih Minol dulu baru diplaster gitu ya. Baru tahu ini sahabat Elisa ya. Jadi mungkin untuk Anda yang it's okay dengan kemarin-kemarin karena mungkin kulitnya nggak teriritasi gitu ya, Pak. Ya mungkin tidak masalah, cuman lebih lama aja sembuhnya. Dan untuk beberapa yang yang sensitif mungkin akan mengiritasi dan lebih lama tidak sembuh-sembuh malahan kalau pakai cairan antiseptik tadi. Jadi kita tahu yang benar hari ini dan lakukan yang benar. Karena sudah tahu yang benar, jangan lakukan lagi yang salah gitu ya Pak Cipta. Iya. Dan untuk semua sahabat Elisa yang pagi hari ini, siang hari ini juga ya tadi kalau kita maunya yang kering aja berarti sembuh gitu luka yang kering, tapi ternyata harus yang lembab. Betul. Jadi satu pengetahuan, satu edukasi kembali yang baru. Kalau kulit apapun memang yang harusnya yang dicari yang lembab itu sebenarnya. Untuk luka ringan ya, karena kalau luka diabetes beda lagi, berlawanan. Dia harus kering. Kalau luka ringan harus lembab. Kalau luka ringan ya beda sih kalau diabetes sih, apalagi diabetes yang terluka gitu. Dia kan memang nggak boleh banget terluka sebenarnya. Beda ini sahabat. Beda. Ini bukan luka karena Anda kena diabetes ya, tapi ini luka karena ada goresan atau luka tidak sengaja akut, terluka istilahnya. Luka akut gitu. Tadi ada yang bertanya di line WA. Boleh dibacakan sekarang atau nanti ini Pak? Boleh. Ada di line WA-nya Radio Elisa FM dari Titi yang ada di Karisma. Mbak Ajeng, ini saya Ati mau tanya, apa sih manfaat dari Minol? Nah, silahkan Pak Cipta. Baik. Tadi kita tahu bahwa ketika kita merawat luka gitu ya, yang paling baik itu secara lembab. Nah, Minol di sini dia bisa membantu menjaga kelembaban luka karena di Minol ini sifatnya adalah minyak. Dia ada mengandung vaselin. Kita tahu biasanya kalau bibir pecah-pecah, tumit pecah-pecah, pakainya vaselin. Nah, sekarang Minol sebagai minyak dia bisa melapisi luka. Jadi ketika kita luka olesin Minol, maka dia akan membentuk sebuah film lapisan gitu ya. Jadi di bawahnya luka, dia cairan lukanya itu nggak sampai menguap atau
kemana-mana hilang gitu karena dia sudah dilindungi dengan lapisan minol tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan minol ini sudah terbukti ya, diuji secara laboratorium. Kita bandingkan minol dengan povidone iodin. Povidone iodin itu obat merah ya, betadine, metadine, gotik dan lain-lain, banyak merek. Oke. Yang dibandingkan adalah diameter luka iris dari hari ke hari. Dan hasil uji laboratorium membuktikan bahwa penggunaan minol ini lebih cepat menyembuhkan luka daripada yang pakai povidone iodin. Dibandingkan juga dengan air. Oke. Air ibaratnya tidak dirawat lah, cuma dicuci secara rutin, juga lebih cepat. Jadi penelitian itu membuktikan bahwa penggunaan minol bisa mempercepat penyembuhan luka iris dibandingkan dengan luka yang tidak dirawat ataupun dibandingkan dengan yang pakai povidone iodin tadi. Terus keunggulan yang ketiga, biasanya nih kalau kita luka gitu ya, apalagi kalau pakai plester ya, Hansaplast gitu, secara seharusnya itu kan tidak boleh kena air. Jangan tiap hari diganti, jangan. Kalau kita udah pakai Hansaplast 2 hari 3 hari baru diganti. Nah, ketika mengganti itu biasanya luka ada yang nempel. Apalagi kalau kita pakai povidone iodin, kemungkinan besar pasti nempel di plesternya. Jadi udah 3 hari nih, udah kita jaga lukanya, udah mau nutup, kita buka plesternya, pasti ada yang nempel di situ, perih. Ketika bukanya juga luka lagi gitu. Nah, karena minol ini sifatnya minyak, dia ada melapisi, melindungi luka, dia mengurangin luka itu menempel pada kasa. Nah, itu adalah kelebihan minol. Dan yang keempat nih, keunggulan minol yang keempat adalah minol tidak mengiritasi luka. Jadi tingkat iritasi luka minol itu 3 kali lebih rendah daripada cairan infus. Makanya minol tidak perih pada luka. Itu adalah beberapa keunggulan minol yang dapat kita buktikan dan dapat kita rasakan. Ambil manfaatnya dalam penyembuhan luka akut. Oke, itu tadi sahabat Teresa, banyak sekali hal-hal yang kita baru tahu sekarang gitu ya. Jadi diedukasi sama Pak Cipto tentang bagaimana kita membersihkan luka dan bagaimana sebenarnya tahapnya gitu. Dan ternyata benar juga kalau di plester lama itu memang dibuka kita jadi punya luka yang baru gitu. Atau kadang malah justru ada gatal-gatal atau apa namanya ya Pak Cipto. Jadi kayak kita nggak tahan dengan itu lama-lama dipakai, kulitnya akhirnya yang ini sembuh mungkin lukanya, tapi di samping-sampingnya, samping ada bekas plasternya itu ada sesuatu yang akhirnya kita gatal gitu, ada tumbuh apa ya, gatal-gatal yang baru. Itu karena apa itu biasanya? Kalau gatal itu memang ciri-ciri luka udah mau sembuh. Memang gatal, makanya kalau anak-anak itu di plester paling baik supaya tidak digaruk-garuk kan. Udah mau sembuh digaruk, luka lagi. Dan yang paling baik memang yang kalau kita plester itu sebisa mungkin jangan kena air. Jangan kena air, dan 3 hari 2 hari baru kita ganti. Kalau tiap hari ganti ya seperti tadi, udah kita mau sembuh nempel di plester, kita ganti luka lagi. Gitu. Jadi memang perawatannya adalah awalnya itu dibersihkan dulu, kemudian kalau sudah bersih taruhlah minol, kemudian di plester itu untuk 2 atau 3 hari gitu ya. Iya, Pak, paling ideal seperti itu. Nah, seperti itu ya sahabat. Jadi jangan merasa paling bersih jadi diganti terus setiap hari. Justru itu salah kaprah. Ternyata itu membuat salah dan membuat Anda tidak sembuh gitu ya. Jadi memang harus, ya baru tahu sekarang ini benar-benar baru satu diedukasi benar dengan minol bersama Pak Cipto ini. Kemudian kalau Mbak Ajeng, kalau luka bakar ya, yang secara awam mungkin pakai pasta gigi, itu adalah mitos besar. Kita akan berbicara tentang ini Pak Cipto ya. Apa yang dikatakan orang kan ini ada mitos-mitos yang beredar seperti tadi. Kalau penggunaan oli pernah kan Pak Cipto, kemudian balsam, minyak odol dan lain-lain tuh kalau kena luka dan kita kepanasan di sana. Betul. Nah, ini gimana ini Pak Cipto, boleh dijelaskan juga untuk semua sahabat Elisa? Iya. Yang benar itu gimana? Memang apakah ini boleh gitu? Banyak mitos ya, orang menggunakan berbagai macam
hal-hal yang sesungguhnya tidak diperuntukkan untuk luka. Kalau luka bakar, lebih baik langsung begitu kita kena jari atau apa, kena setrika atau kecipratan minyak, langsung disiram pakai air mengalir, air keran aja udah itu. Oke. Siram terus sampai adem, udah adem, ya itu akan mengurangi resiko melepuh. Yang namanya melepuh itu kan tubuh kita mengeluarkan cairan. Ini panas, makanya mengeluarkan cairan supaya mengademkan area luka. Sebelum melepuh kita segera siram pakai air biasa, air mengalir aja. Kalau direndam dengan air nggak boleh Pak Cipto? Kalau direndam, mungkin kalau suhu yang direndam itu kan lebih cepat meningkat ya, karena suhu tubuh kita kan hangat gitu. Sedangkan kalau dalam luka bakar yang kita mau air yang mengalir tuh suhu yang dingin lah, 23 di bawah sampai 21. Oke. Jangan air es juga, cukup air suhu mengalir aja biasa. Terus digelontorin. Oke. Kalau bisa pakai Minol. Nah, itu mencegah melepuh. Itu yang benar. Oke. Jadi setelah misalnya kita terkena panas itu kan mesti sebelum melepuh, jadi kita lakukan itu ya Pak Cipto. Kemudian setelah mungkin dingin baru dikasih Minol gitu caranya. Benar. Kalau misalnya ini Pak Cipto sudah akhirnya melepuh karena kita nggak segera menanganinya, terus biasanya orang sampai melepuh juga sih baru tahu gitu. Nah, apakah Minol juga masih efektif untuk dia bisa menyembuhkan di sana? Bisa. Kalau melepuh jangan dipecahin ya. Biarin aja melepuh gitu, tapi ditetesin Minol, diolesin. Oh gitu terus ya. Nanti dia kan kempes sendiri atau pecah sendiri? Kempes sendiri. Nggak pecah ya? Ya, pecah itu kalau kita kena kebentur apa, ketusuk atau apa. Dan itu malah melepuh itu sebetulnya luka itu masih terlindungi oleh kulit kita dan cairan, belum terbuka. Biarin aja, nanti cairan akan diserap oleh tubuh. Jangan dipecah gitu. Oke. Ternyata prosesnya seperti itu ya. Kalau orang-orang itu kok malah pada dipecahin untuk melepuhnya. Ya memang lebih cepat sih kan. gitu. Lebih cepat. Kalau udah dipecah ya kita harus hati-hati tadi. Perawatannya seperti luka terbuka, karena kalau udah pecah kan ibaratnya dia luka terbuka. Kita harus segera bilas dengan air minum. Yang tadinya kita cuma bilas pakai air keran, kita harus pakai air minum. Terus karena kalau melepuh biasanya kan agak lebar permukaannya, kita lindungin dengan kasa. Oke, itu sahabat dari saya. Nah, berikutnya ada pertanyaan yang tadi masuk di line WA-nya Radio Elisa FM ini dari Ibu Sulis mau tanya, kalau Minol itu dipakai hanya untuk anak kecil atau bisa juga untuk anak dewasa? Itu pertanyaannya Pak Cipto. Baik, yang namanya luka kan tidak membedakan usia ya, anak kecil, dewasa, orang tua, semua pasti mengalami luka. Jadi Minol bisa untuk semua usia, semua kalangan usia bisa pakai Minol, dan sangat baik sebetulnya karena sudah teruji secara laboratorium dan terbukti beberapa orang juga pakai Minol. Misalnya luka operasi sesar gitu ya, atau luka kitan, nah itu pakai Minol. Terus kena knalpot tadi, wah di luar nih, kebetulan bawa Minol, ya udah pakai Minol, tidak melepuh. Jadi semua orang bisa. Dan Minol juga udah ada uji toksisitas. Dan hasil uji toksisitasnya itu menyatakan bahwa Minol sama sekali tidak beracun. Jadi pertama tidak mengiritasi, yang kedua dia tidak beracun. Karena kadang kalau anak-anak gitu ya, dioles di jari, kan jari suka dijilat gitu ya, yang enggak apa-apa karena Minol. Cuman paling baik ya habis pakai Minol di perban, di plester, supaya aman gitu ya. Nah, kalau tadi Pak Cipto kan jelasin ini tentang luka yang biasanya orang kalau terluka langsung dikasih ludah gitu biar sembuh. Nah, kalau ada yang sampai berdarah kemudian diisep darahnya dulu dibuang, itu apakah juga menjadikan satu langkah yang benar untuk dilakukan? Nggak perlu dihisap sebetulnya, karena ketika darah itu bersentuhan dengan air liur, dia akan membantu mempercepat pembekuan darah. Jadi nggak perlu dihisap. Kalau dihisap
malah keluar terus nanti darahnya di Oh, gitu ya, nggak sebetulnya cukup pakai Minol aja, nggak usah pakai oli, nggak usah pakai bensin. Minol sendiri membantu menghentikan perdarahan, karena yang namanya minyak kalau ketemu air kan pasti tolak menolak tuh. Nah, Minolnya kalau udah melapisi area luka, darahnya mau keluar kan udah kena lapisan Minol, ada Oke. minyak, jadi membantu mempercepat darah itu berhenti. Oke, jadi Minol sebenarnya juga jadi nggak pendarahan gitulah ceritanya. Iya, gitu ya, dan Pak ya? tidak perih karena tidak mengiritasi luka. Iya, jadi sahabat Teresa untuk anak-anak ya, kalau biasanya jatuh dikasih obat merah atau apa tuh pakai ketakutan karena pasti berasa perih dulu gitu. Iya. Nah, kalau dengan Minol ditanggung sahabat Teresa, anak-anak Nggak akan perih. nggak perih gitu. Jadi nggak berasa kalau dikasih obat. Biasanya sampai ketakutan nggak mau dikasih obat karena itu. Terus Karena herannya ya, ada orang luka itu pakai obat merah Cina, namanya Dieta Yaojing, yang itu yang perih sekali. yang perih sekali. Itu saya nggak tahu dari mana ya. Dieta Yaojing itu namanya aja terjemahannya obat untuk luka memar, luka pukul, bukan luka terbuka. Oh gitu. Dipakai itu perih. Nah, kita tahu perih itu tanda iritasi. Tapi kita tahunya kalau perih itu obatmu berjalan, Betul, bekerja, itu gitu. mitos ya. Oh, mitos ternyata ya. Perih itu mengiritasi loh. Ini ada yang nggak perih dan sudah teruji gitu. Kenapa pakai yang perih-perih? Oh iya, bener banget ya. Nah, sahabat Teresa, di siang hari ini kita belajar di kesempatan ini ya, bagaimana kita menangani luka yang biasa. Tapi kadang kita menyepelekan dengan luka yang biasa, tahu-tahu nanti jadi luka yang parah di tubuh Anda. Pasti ada kan pernah mengalami hal seperti itu. Dan ternyata kita di hari ini diedukasi luar biasa. Karena itu pengalaman berpuluh-puluh tahun, bahkan dari eyang ke eyang, nenek ke nenek, cucu ke cucu gitu. Itu seperti itu Pak mitosnya. Iya, Dan mitos. berlaku gitu. Ternyata salah gitu ya. Jadi kita belajar sesuatu yang baru di hari ini. Nah, ini ada lagi yang bertanya di line WA-nya Radio Elisa dari Febri. Minol 5 mili. Oke. Sebentar ini Pak, ada satu informasi juga. Mulai hari ini sahabat Teresa, pembelian Minol mendapatkan potongan 1.500 per botol sampai dengan akhir Juni 2022. Oke, Promo, jadi ya. promo ini. Jadi berhenti untuk promo sebentar. Dan juga untuk sahabat Teresa ya, hari ini yang ikut talkshow hari ini ya dan bertanya, nanti akan ada 5 paket dari Minol untuk Anda. Oke, nanti kembali lagi sahabat Teresa, jadi jangan kemana-mana, setia selalu di sini di talkshow spesial bersama dengan Minol.
Di Talkshow spesial bersama dengan Minol dengan penanganan luka ringan di rumah. Oke, nah ini Pak Cipto, kan kita tahu Minol ternyata obat herbal sahabat Elisa. Jadi untuk Anda yang mungkin nggak mau dengan obat-obatan kimia ya, nah ini Minol obat herbal. Bisa dibayangkan kan? Nah kalau obat herbal ini gimana sih Pak Cipto ya? Kalau obat herbal bisa dijelaskan untuk sahabat Elisa? Iya, tentunya kalau obat herbal itu terbuat dari bahan alam, ekstrak bahan alam. Nah, Minol merupakan satu-satunya obat tradisional yang terbuat dari bahan alam Indonesia seperti ekstrak kencur, ekstrak kunyit, dan lain-lain. Ada minyak almond, minyak kayu putih. Dan sudah teruji di laboratorium, jadi makanya bisa klaim membantu mempercepat penyembuhan luka. Itu satu-satunya kita Minol tuh obat herbal yang sudah terregistrasi dan bisa klaim ada hasil ujinya. Sedangkan kalau yang lain seperti tadi kita bahas, itu kalau kita teliti itu masuknya alat kesehatan seperti obat merah, povidone iodin itu alat kesehatan, rifanol, hidrogen peroksida itu alat kesehatan. Nah, alat kesehatan itu untuk mencuci luka. Kalau obat membantu dia mempercepat penyembuhannya, penyembuhan luka. Jadi namanya obat dia berinteraksi sama tubuh kita, membantu mempercepat untuk menghasilkan efek yang baik. Kalau alat kesehatan dia hanya mengkondisikan, dia tidak ada interaksi sama tubuh. Misalnya untuk mencuci atau untuk melindungi luka. Nah, itu alat kesehatan. Nah, kalau Minol satu-satunya obat tradisional yang teruji dan terbukti untuk mempercepat penyembuhan luka. Dan udah ada hasil ujinya seperti tadi, dibandingkan dengan povidone iodin untuk luka iris dan juga dibandingkan dengan bioplasenton untuk luka bakar. Karena kan awamnya kalau luka bakar pakainya bioplasenton. Kita udah ada hasil ujinya. Berarti ini ya Pak, kadang kalau luka lecet karena kecelakaan. Iya. Itu kan bukan, kita nggak nemuin lagi darah, tapi ada lendir putih sudah berupa kayak gitu. Kan biasanya pakai bioplasenton karena mungkin juga seperti kena knalpot. Kena knalpot seperti itu kan langsung ada luka di sana gitu. Nah, untuk pemakaian Minolnya itu ditetesin atau kan karena lukanya itu melebar gitu loh Pak. Jadi gimana cara memakainya itu Pak kalau udah gitu? Ditetesin, nggak boleh pakai kapas itu nggak boleh ya, tapi ditetesin. Iya, kapas tidak disarankan karena kapas bisa meninggalkan serat. Yang namanya luka, apapun tidak boleh tertinggal, meskipun itu bulu rambut kita atau serat kapas, sebisa mungkin jangan. Jadi memang harus ditetesin saja. Ditetesin atau pakai kasa.
Itu tadi sahabat Elisa caranya ya. Jadi memang kadang kita salah kaprah gitu ya, bertahun-tahun ternyata baru 2014 ditemukan di mana satu perawatan tadi nggak boleh yang namanya habis dikasih obat Itu, merah, povidone, iodine, ya. kemudian di plaster atau diam di sana nggak dicuci gitu. Betul. Merasa itu biar dia nanti menyembuh atau menghambat keluarnya darah. Ternyata itu salah. Iya, malah itu memperlama memperlama penyembuhan luka Nah, karena mengiritasi. iya benar, karena itu mengiritasi, dan penemuannya ini baru tahun 2014. bisa Jadi dikatakan. memang baru ya, wajar sekali kalau banyak dari antara kita yang belum tahu tadi. aware gitu Ya ya. benar sekali. Jadi sahabat desa jangan salah ya, ini untuk Anda yang miliki putra dan putri yang masih kecil gitu. Biasanya kalau jatuh atau apa buruan dikasih obat merah gitu, dan diamin obatnya berwarna merah di tangannya atau di mana, itu ternyata salah, karena ini penemuan di tahun 2014. Dibersihkan sampai nggak ada obat merahnya gitu ya. Kemudian baru dikasih minol dan di plaster aja, tidak boleh kena air 2 atau 3 hari. Nah gitu. Oke, ada pertanyaan yang sudah masuk di line WA-nya Radio Elisa FM dari Mbak Arum, mau tanya, untuk mengobati luka yang tidak ditutup plaster, apakah perlu diulang dalam pengolesan minol? Silakan Pak Cipto. Iya, minol kan dioles aja. Selama masih ada kelihatan gitu bekas minyaknya, tidak perlu diulang. Tetapi kadang kan kita kalau tidak dilindungi dengan plaster pasti kena baju atau kecuci kena air. Kalau misalnya hilang ya diulang lagi. Tapi kalau masih ada lapisan minolnya tidak perlu. Dan aromanya kan aroma kayu putih ya. Kerasa lah, maksudnya oh ini masih ada minolnya gitu. Oke. Dan yang sekarang mungkin kalau sahabat Elisa dulu udah pernah mengenal minol. Kalau yang dulu itu minol bungkusnya putih, botolnya putih, dan dia lebih cair. Jadi sehingga kalau kita teteskan langsung melebar kemana-mana. Kalau yang sekarang mungkin nanti kelihatan ya, botolnya warnanya kuning dan dia lebih pekat. Sehingga kalau ditetesin di tangan di area luka itu nggak langsung melebar kemana-mana. Oke. Jadi tentu netesinya juga agak ditekan ya, karena dia pekat, lebih pekat, lebih menempel di luka, dan kandungan ekstraknya juga lebih terkonsentrat di situ. Makanya lebih enak deh teksturnya dibandingin minol yang dulu ya. Oke. Jadi jadi ini minol produk yang baru, yang lebih bagus lagi. Iya. Dari saya, karena saat diteteskan ke luka dia tidak akan melebar kemana-mana. tidak langsung melebar. Jadi aman gitu. Wah, jadi kepengen coba minol ini. Tapi berharap nggak terluka dong. Terluka di badan nggak mau, apalagi luka batin gitu Iya. ya. Wah, pokoknya nggak mau deh yang luka-luka gitu ya Pak ya. Pak, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana penanganan yang sebaiknya dilakukan jika mengalami luka, Pak? Kalau tadi sudah dijelaskan tadi ya, dan apa sih resiko saat kita mengabaikan luka sebenarnya, Pak? Ya, kita kalau luka langsung kita cuci bilas, boleh pakai minol atau langsung diperban juga boleh. Nah, kalau resikonya semakin lama luka tidak sembuh, maka dia kan akan terbuka terus, resiko terpapar kuman. Kalau terpapar kuman, kontaminasi, maka tubuh kita akan berada dalam proses peradangan yang lama karena ada kuman di situ. Sedangkan proses peradangan itu tujuannya melawan kuman. Jadi dia terus inflamasi, teradang terus. Lama sembuhnya. Dan kalau lama sembuhnya, tentu kulitnya nanti kalau sembuh akan berbekas, warnanya lebih hitam gitu ya. Terus kalau lama nggak sembuh-sembuh juga kontaminasi tandanya ada nanah itu cairannya kental, pekat, warnanya butek, keruh. Sedangkan luka yang sehat, cairan yang keluar dari tubuh kita itu bening, kekuningan, dan encer. Beda sama nanah. Jadi itu kita harus paham ketika menganalisa sebuah luka. Ini masih luka sehat. Luka yang sehat warnanya bening, pink, kemerahan, terus cairannya bening. Kalau udah cairannya keruh, kuning, putih, atau kehijauan, itu sudah terinfeksi. Harus segera pakai
tadi cairan antiseptik, bunuh dulu kumannya. Udah dibunuh baru kita bilas pakai air minum, air bersih. Oke. Itu tadi caranya sahabat Elisa. Nah, ini sebenarnya produk Minol dapat mengobati luka apa saja sih Pak Cipto? Bisa untuk luka terbuka. Luka terbuka itu ada luka iris, luka gores. Bisa juga untuk luka bakar, Oke. Kena knalpot, setrika, tersiram air panas, terciprat minyak. Oke. Kemudian bisa untuk luka memar. Oh, memar juga bisa. Memar itu biasanya kalau memar kan nggak ada pendarahannya di Nggak ada dalam ya, pendarahan. kulit tidak terluka. Diolesin, udah diolesin aja, nggak usah dicuci karena kan kalau luka memar tidak terbuka, dia cukup dioleskan. Oke. Nah, kenapa Minol itu bisa untuk beberapa luka ya? Karena proses penyembuhan luka, apapun luka itu prosesnya hanya 3. Yang pertama hemostasis. Hemostasis artinya perdarahan berhenti dengan sendirinya. Karena kita tahu dari dalam darah ada sel kepingan darah, platelet, trombosit itu ya. Yang kedua adalah proses inflamasi atau peradangan. Oke. Yang ketiga proses proliferasi. Jadi mau itu luka terbuka, luka bakar, luka memar, semua prosesnya sama. Oke. Penyembuhannya dari hemostasis, inflamasi, proliferasi. Nah, Minol ini sama, dia punya efek itu membantu mempercepat menghentikan perdarahan tadi. Dia ada efek anti peradangan. Oke. Karena kita tahu ekstrak kunyit punya efek anti-inflamasi. Terus dia juga mempercepat penyembuhan luka. Jadi tiga-tiganya dapat. Jadi mau apapun lukanya sebetulnya bisa aja di situ selama sifat lukanya adalah luka akut. Oke. Luka yang akut itu adalah luka yang akut baru terjadi. Itu ya biasanya 12 minggu ke bawah. Oke, jadi dikatakan akut seperti itu sahabat Elisa. Nah, kalau kita ngelihat ini Pak Cipto ya, saat kita ngelihat produk Minol ini seperti sesuatu yang luar biasa gitu. Sebenarnya kandungan yang terdapat di Minol itu apa aja sih Pak Cipto kalau boleh dibagikan? Iya, ada ekstrak kunyit, Oke. ekstrak kencur, minyak kayu putih, minyak almond, ada benzoe Sumatra, itu sejenis resin dari Sumatera, dan juga Dragonis resina, itu juga sejenis resin tanaman dari Sumatera. Jadi semuanya asli Indonesia, Oke. tidak lisensi luar negeri, tidak impor, bahan alam asli Indonesia. Oke, ternyata itu tadi sahabat Elisa ya, luar biasa deh si Minol ini. Oke, nah Pak Cipto, di mana sih kita bisa dapatkan Minol nih, satu produk yang luar biasa ini? Dapatnya di mana ini Pak? Kalau sahabat Elisa kepingin beli, Iya, harganya berapa? sebetulnya Minol bukan produk baru, tetapi karena sekarang ada varian baru ya, jadi kita edukasi sekalian memberitahu cara perawatan luka yang baik kepada sahabat Elisa. Untuk Minol bisa didapatkan tentunya di Radio Elisa, dan ada promonya juga tadi, dan juga di apotek-apotek juga bisa ditemukan ya Minol. Tentu sekarang lebih murah di Radio Elisa kan ada promo ya. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya. Jadi untuk Anda yang kepingin mendapatkan produk Minol, datang aja ke Radio Elisa FM karena lebih murah kata tadi dari Pak Cipto ya. Nah, ini harga Minol 5 mili 6.000, kemudian Minol 15 mili 12.000, beli di Radio Elisa FM, dan ada potongan 1.500 setiap produknya hingga bulan akhir Juli ya. Akhir Juli sahabat Elisa, Anda akan dapatkan potongan per produknya 1.500. Dan expirednya 5 tahun loh. Jadi dengan harga yang ekonomis, expired yang panjang gitu ya. Ih, luar biasa Sangat si Minol worth ini. it gitu ya, kita Iya. simpen di rumah di kotak P3K dimanapun kita berada. Aduh, luar biasa nih sahabat Elisa ya, produksi kecil Minol tapi manfaatnya luar biasa gitu. Oke, nggak berasa ini sudah di penghujung 1 jam ya. 1 jam nggak berasa. Nah, untuk closing statement Pak Cipto silahkan deh, mau berbagi apa untuk semua sahabat Elisa di siang hari ini? Silakan Pak Cipto. Ya, terima kasih Mbak Jeng. Semoga siang hari ini apa yang kita sharing itu bisa bermanfaat untuk sahabat Elisa. Jadi
kita di sini memberikan suatu pilihan pengobatan karena kita tadi sudah tahu perawatan luka yang tepat bagaimana. Nah, ini ada obatnya mau kita pakai untuk mempercepat penyembuhan luka juga lebih baik. Kalau tidak pun paling tidak bermanfaat lah, kita semua sudah tahu cara perawatan luka yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Oke, luar biasa sahabat dari saya. Kesempatan siang hari ini kita bisa talkshow bersama dengan Minol yang pastinya menambah wawasan kita, mengedukasi kita bagaimana cara kita melawat luka ringan yang ternyata selama ini salah kaprah. Dan hari ini bersama dengan Minol kita tahu ada satu hal yang baru dibagikan di sini. Oke, yang berkesempatan mendapatkan bingkisan dari Minol ya, ada Titi, Sulis dan juga Arum. Boleh nanti mengambilnya di Radio Elisa FM. Dan kebersamaan kita sahabat Elisa yang hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setia selalu di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station.